Salve sahabat Katoliku keren, pada tanggal 5 November 2024, rakyat Amerika Serikat akhirnya berpesta demokrasi dengan memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Usai pemungutan suara, alhasil pasangan calon Donald Trump dan J.D. Vance berhasil terpilih menjadi presiden dan wakil presiden yang baru usai mengalahkan pasangan Kamala Harris dan Tim Walz dengan suara hitung cepat selisih tipis, yaitu Donald Trump 50,5%, sedangkan Kamala Harris 47,8%. Di sisi lain, ini juga menjadi sejarah yang baru untuk posisi wakil presiden. J.D. Vance menjadi wakil presiden Amerika Serikat pertama yang beragama Katolik. Untuk posisi presiden sendiri sudah pernah ada yang Katolik, yaitu John F. Kennedy dan Joe Biden. Lahir pada tahun 1984 di negara bagian Ohio, Amerika Serikat, J.D. Vance memiliki nama lengkap James David Vance. Ia merupakan seorang politikus dan senator dari salah satu negara bagian Amerika Serikat, yaitu Ohio. Siapa sangka, wakil presiden Amerika Serikat terpilih ini ternyata memiliki pengalaman spiritual dengan iman Katoliknya. Ya, J.D. Vance terlahir sebagai seorang Kristen Protestan dari aliran evangelikal. Pada tahun 2014, J.D. Vance menikah beda agama dengan istrinya keturunan India yang beragama Hindu bernama Usha Chilukuri. Pernikahan keduanya dilangsungkan secara dua agama yang diberkati oleh pendeta dan juga oleh pandita Hindu. Mereka lalu dikaruniai 3 orang anak. Seiring berjalannya waktu, J.D. Vance memutuskan menjadi ateis atau tak percaya adanya Tuhan. Selama menjadi ateis inilah, J.D. Vance mulai melakukan pencarian akan kebenaran sejak tahun 2016, hingga ia kembali menemukan dan merasakan kehadiran Tuhan yang sungguh nyata. Dan itu ia temukan dalam gereja Katolik. Pada Agustus tahun 2019, J.D. Vance akhirnya memutuskan berpindah agama menjadi Katolik usai melalui proses penerimaan di Biara Katolik Santa Gertrudis, Ohio, Amerika Serikat. J.D. Vance memilih Agustinus sebagai nama penerimaannya menjadi Katolik yang diambilnya dari Santo Agustinus Hippo. J.D. Vance mengatakan bahwa salah satu alasan terkuatnya memutuskan berpindah menjadi Katolik karena menurutnya ini merupakan ajaran agama yang benar. Mengikuti Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus, di jalan gereja yang didirikan langsung oleh Tuhan Yesus, bukan oleh manusia, yaitu gereja Katolik yang kudus dengan Rasul Petrus sebagai paus pertamanya. J.D. Vance mengatakan bahwa ajaran dari Bapak Gereja, yaitu Santo Agustinus, sangat membantunya dan menyentuhnya untuk memahami iman Kristiani dari sisi intelektual. Ajaran Katolik juga menjadi satu-satunya ajaran yang sejalan dengan pandangannya melihat dunia politik. Selama belajar agama Katolik ini, J.D. Vance juga dibantu dituntun oleh sahabatnya, yaitu Peter Thiel, yang adalah seorang politikus Amerika Serikat yang juga beragama Katolik. J.D. Vance lalu bertumbuh menjadi orang Katolik yang religius dan militan. 5 tahun kemudian ia terjun berkarya ke dunia politik, mencalonkan diri sebagai wakil presiden berpasangan dengan Donald Trump. Alhasil, J.D. Vance terpilih dan menjadi wakil presiden beragama Katolik pertama di Amerika Serikat. Sahabat Katoliku keren, luar biasa ya kisah perjalanan panggilan iman dari wakil presiden Amerika Serikat terpilih J.D. Vance. Welcome home dan profisiat wakil presiden Amerika Serikat yang baru J.D. Vance. Semoga semakin bertumbuh dalam iman, harap dan kasih serta dapat membawa Amerika Serikat menjadi negara yang terus maju dan sejahtera. Katoliku keren, salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain.
Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati. Salve sahabat Katoliko keren. Mari bersiarah bersama kami pada tahun 2025, mengunjungi 7 negara di Eropa Timur, yaitu Polandia, Republik Ceko, Jerman, Austria, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, dan Kroasia. Kita akan mengajak kalian bersiarah ke tempat penampakan langsung Tuhan Yesus kepada Santa Faustina pada tahun 1931 di Polandia, yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Tak hanya itu, kita juga akan mengajak kalian mengunjungi situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di Eropa Timur, di mana menjadi lokasi penampakan Bunda Maria pada tahun 1981. Ziarah ini akan dilaksanakan dari tanggal 29 Juni sampai 12 Juli 2025. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Tahun 2025 adalah tahun yubileum. Pintu suci di 4 gereja basilika utama di Roma akan dibuka, di mana hanya dibuka 25 tahun sekali. Ziarah tahun yubileum ini bersama Katoliko Keren akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2025 sampai 7 Januari 2026. Kita akan merayakan Natal 2025 di Bethlehem dan Tahun Baru 2026, juga bersiarah di 2 kota penting bagi umat Katolik dunia sekaligus, yaitu Vatikan dan Yerusalem. Peziarahan Katoliko Keren di tahun yubileum ini akan mengunjungi 9 negara di Eropa Barat dan Tanah Suci, yaitu Swiss, Liechtenstein, Italia, Monaco, San Marino, Vatikan, Israel, Palestina, dan Yordania. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Kami tunggu ya sahabat Katoliko Keren bersiarah bersama kami di tahun yubileum yang penuh rahmat. Salve!